Andropause ini adalah kondisi di mana terjadinya penurunan kadar hormon testosteron yang drastis ya, yang berkaitan dengan proses pertambahan usia atau proses penuaan ya. Kapan terjadinya seperti Mbak Eka bilang tadi ya, biasanya paling sering di usia 45 tahun ke atas. Nah, itu sudah mulai terjadi penurunan secara drastis dari hormon testosteron. Ya, tapi apakah andropause ini pasti terjadi pada semua pria? Ya, tidak juga. Tidak ya, juga ya, dokter, betul. ya. Ini Halo Tribuners, selamat pagi. Pagi. Bersama saya Fani Ramadhani dan rekan saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Nah, Kak Ek, hari Iya, ini Kak kita Fani. membahas tentang apa sih? Jadi Kak Fani, hari ini kita akan membahas tentang andropause. Oke. Jadi andropause ini merupakan masalah kesuburan yang dialami oleh pria. Jadi andropause ini merupakan penurunan testosteron yang terjadi pada pria seiring dengan bertambahnya usia, Kak Fani. Oke, menarik ya pemirsa. Ya, menarik sekali Kak Fani. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh siapa Mbak Eka? Jadi hari ini narasumbernya ini sangat berkompeten di bidang andrologi, yaitu bersama Dr. Rangga Pragasta SS, SPAND. Beliau merupakan dokter spesialis andrologi RSI Unisma Malang. Selamat Selamat pagi, pagi, Dokter. dokter. selamat pagi Mbak Eka, Mas Fani. Iya. Iya, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah Iya. sehat. Ya, mungkin bisa disapa Disapa. dulu dokter Tribuners yang ada di rumah. Oke, selamat pagi Tribuners. Perkenalkan, saya Dr. Rangga Pragasta SS, spesialis andrologi. Adalah dokter yang memang mengkhususkan pada penyakit-penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi dan seksualitas pada pria. Dan saya bekerja di RSI Unisma. Oke. Wah, terima kasih ya Terima dokter kasih, ya dokter. telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Dan kebetulan studionya ini studio baru dokter. Wah. Iya, ini perdana loh. Waduh, Dokter Rangga alhamdulillah. menempati studio ini. Iya, dibuka dengan topik yang luar biasa juga Iya, ya. tentang andropause ini Andropause. sendiri ya dokter ya. Oke. Baik dokter, ini kan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang andropause itu sendiri, alangkah baiknya kita membahas masalah kesehatan pria ya dokter. Iya. Jadi bagaimana sih dok menjaga kesehatan pria itu sendiri dan bagaimana membangkitkan gairah seksualitas pria? Ya, baik ya. Pertanyaan yang memang pasti akan menjadi pertanyaan oleh semua orang ya. Bagaimana sih kita menjaga kesehatan ya, terutama Iya. bagi pada pria ya. Betul. Jadi begini, pada prinsipnya menjaga kesehatan pria itu tidak jauh berbeda dengan bagaimana kita menjaga kesehatan kita secara umum ya. Jadi yang pertama memang harus kita lakukan, yang paling pertama adalah aktivitas fisik atau olahraga yang cukup ya. Nah, olahraga yang cukup ini juga tidak sebatas oh saya sudah olahraga kok dok seminggu sekali ya. Jadi untuk aktivitas ini juga, aktivitas fisik maupun olahraga ini juga harus dilakukan secara berkala dan secara rutin. Kemudian juga harus disesuaikan dengan porsinya ya. Jadi kalau kita melihat secara fisik tubuh manusia itu kan berbeda-beda antara usia 20, usia 30, 40 ataupun 50 ke atas. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan porsi olahraganya. Nggak boleh kita kasih porsi usia 20 tahun olahraga pada pria-pria yang usia 50 ya, nanti akan takutnya menimbulkan problem yang lain ya. Oke. Nah, kemudian selain menyesuaikan porsinya tadi, juga frekuensi dan intensitasnya juga harus secara berkala ya. Yang baik itu disarankan itu adalah berolahraga 3 sampai 5 kali dalam satu minggu, kemudian dengan frekuensi sekitar 30 menit waktunya dalam sekali olahraga ya. Baik. Oke. Kemudian dilakukan paling nggak sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Itu baru nanti bisa kelihatan efeknya pada tubuh kita. Jadi olahraganya tuh ada jenis-jenisnya gak sih dok? Sesuai usia itu sendiri. Betul ya, jadi memang jenis olahraga itu banyak jenisnya ya. Ada yang kardio, ada yang olahraga yang power ya, untuk meningkatkan kekuatan otot. Ada juga olahraga-olahraga yang meningkatkan fleksibilitas dari tubuh. Nah, kalau yang pada usia tua itu memang difokuskan pada olahraga-olahraga yang meningkatkan fleksibilitas ya, kemudian meningkatkan kekuatan otot dan juga kardio ya. Tapi nggak seperti ini ya, olahraga nge-gym ya. Oh iya, iya, nge-gym. Umur 50 tahun disuruh angkat barbel nanti malah patah tulang nanti kan Patah ya. tulang. Jadi memang harus disesuaikan usianya. Oke. Kembali ke andropause ya, Dok ya. Ya. Faktor apa saja sih yang menentukan Mm-mm. hormon pria itu dapat meningkat seksualitasnya? Oke. Ya, jadi
tadi disebutkan kata kuncinya seksualitas ya. Jadi kalau kita ngomong seksualitas itu memang pada pria itu sangat tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya hormon. Oke. Nah, hormon yang paling sering kita sebut-sebut adalah hormon testosteron. Testosteron. Nah, Betul. hormon testosteron ini dimiliki oleh setiap pria. Wanita juga punya hormon testosteron, namun kadarnya lebih sedikit dibandingkan pada pria. Oke. Nah, hormon testosteron ini diproduksinya di mana? Yaitu di bagian testis daripada pria, biji pelirnya ya, di bagian. Silakan periksa di bawahnya masih ada apa enggak ya. Di Iya, situ betul. tempat diproduksinya hormon testosteron ya. Jadi kalau kita ingin menjaga kadar testosteron kita tetap normal, yang pasti kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga organ testis kita ya. Salah satunya paling umum tadi adalah itu ya, olahraga, kemudian nutrisi ya. Dan juga yang terakhir itu adalah menjaga supaya testis kita ini dalam kondisi yang optimal untuk memproduksi hormon testosteron. Bagaimana sih kondisi yang optimal itu ya? Pertama kita pastikan kesehatannya dia tidak terhindar dari trauma ya, bentur dan lain-lain itu juga bisa Oke. kemudian ada infeksi dan lain-lain itu juga bisa mempengaruhi. Bagaimana menjaganya ya? Yang paling gampang simpel mungkin kita jaga ini ya. Testis itu bisa memproduksi hormon maupun sel sperma yang baik itu ketika dalam kondisi yang tidak terlalu panas ya. Suhu tubuh kita kan rata-rata sekitar 37 derajat ya, 36-37. Testis ini bisa optimal kerjanya itu sekitar 2 derajat di bawah suhu tubuh kita, sekitar 34 derajat. Nah, itu yang harus dijaga. Bagaimana caranya menjaga testis supaya suhu di situ ya tadi ya. Tidak menggunakan pakaian celana dalam yang terlalu ketat ya, tidak melakukan misalnya sauna yang terlalu lama, berendam nih ya. Oke. Telurnya bijinya direbus ya, bayangin telur rebus nanti ya. Iya. Jangan berendam terlalu lama, itu juga nanti bisa berpengaruh. Atau mungkin aktivitas-aktivitas yang lain yang bisa menyebabkan testis kita ini terpapar panas yang terlalu lama ya. Jadi begitu simpelnya begitu. Seperti itu ya dok. Ya. Terus kalau makanan untuk meningkatkan kesuburan pria itu sendiri apa sih dok? Ya, ini juga penting ya. Makanan ini banyak sekali ditanyakan ya. Apa dok yang perlu kita konsumsi ini supaya bisa meningkatkan vitalitas bilangnya Iya, ya. betul. Ya. Jadi begini, pada dasarnya tidak ada makanan yang spesifik ya yang harus kita konsumsi untuk benar-benar meningkatkan vitalitas kita ya. Pada dasarnya semua makanan yang bergizi seimbang, bergizi baik itu bermanfaat secara positif terhadap vitalitas pria ya. Seperti apa sih makanan yang baik itu? Mungkin dulu pernah dengar kita slogannya ya 4 sehat 5 sempurna mungkin betul. ya. Sempurna. Kalau sekarang mungkin sudah berganti ya slogannya ya. Jadi gizi seimbang. Gizi Walaupun pada dasarnya mungkin prinsipnya nggak jauh-jauh beda ya. Jadi itu yang harus diatur ya, gizi seimbang. Jadi makanan yang kita makan juga harus seimbang porsinya, nutrisinya. Seimbang apanya ya? Kandungan karbohidratnya, kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, kandungan mineralnya, dan juga kandungan vitaminnya. Itu yang harus kita jaga porsinya supaya seimbang. Jangan sampai yang kita tidak harapkan adalah ketika kita makan satu porsi, kita bilang yang gizinya kita tidak seimbang adalah misalnya nasinya satu tumpuk nih 3 sendok makan nih, sekitar 70% dari piring kita. Sedangkan proteinnya cuma secuil tempe satu misalnya, atau mungkin tahunya sepotong. Kemudian nggak disertai sayuran sebagai sumber serat, mineral, dan vitamin. Nah, itu adalah contoh-contoh diet yang tidak seimbang. tidak Oke. seimbang. Yang seimbang bagaimana? Ya karbohidratnya 30%, proteinnya sekitar 20-30, lemaknya 20, protein juga 10-15. Kita sertai serat ya, seratnya sekitar sepertiga lah dari porsi ya. Bisa dari sayur-sayuran ya, dari buah-buahan. Kemudian juga perlu dipertimbangkan adalah itu sumber-sumber mineral dan vitamin ya dari sayuran dan buah-buahan ya. Sertai juga cairan yang cukup, minum air Cairan yang yang cukup, minum Gitu. air putih yang cukup ya dokter. Ya. Jadi dok, lalu gangguan seksualitas apa sih yang sering dialami oleh kaum Adam ini sendiri dan masalah kesuburan apa yang sering mengintai pria itu sendiri? Ya, oke ya. Jadi menarik ini ya. Jadi Iya, ada betul. kalau saya melihat ada 2 problem yang memang sebenarnya problem yang terpisah ya. Pertama adalah masalah seksualitas dan masalah kesuburan ya. Kalau dari sudut pandang andrologi ini adalah 2 kasus yang berbeda sehingga penanganannya juga mesti berbeda ya. Oke, kita ngomong yang pertama dulu ya. Masalah seksualitas apa sih yang paling sering dialami ya? Mungkin sekitar 60% pasien-pasien saya yang datang itu adalah pria-pria yang mengalami gangguan disfungsi ereksi. Oke. Ya. Sudah pernah dengar ya istilah Sudah. itu ya. Jadi disfungsi ereksi adalah
problem yang memang dialami pria, di mana seorang pria ini tidak mampu atau tidak bisa mencapai atau mempertahankan ereksi yang kuat dalam mencapai hubungan seksual yang memuaskan, ya. Jadi itu adalah masalah yang paling sering dialami. Kemudian selain itu ada masalah ejakulasi dini atau premature ejaculation, ya. Ini adalah kondisi di mana seorang pria ini tidak bisa menahan ejakulasinya, ya. Ada yang bilang kurang dari 1 menit, ada yang bilang kurang dari 3 menit, ya. Tidak bisa menahan ejakulasinya dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan menimbulkan distress, ya, yang menimbulkan tekanan pada psikisnya, ya. Jadi itu masalah seksualitas yang paling sering, dan yang lain juga paling biasanya adalah masalah-masalah gairah yang menurun, ya, libidonya menurun, ya, kalau kita bilangnya MHSDD, ya, male hypoactive sexual disorder, ya. Di gangguan di mana seorang laki-laki ini sudah nggak mengalami gairah lagi, nggak ada keinginan untuk berhubungan seksual dan lain-lain, ya. Itu biasanya faktornya apa, Faktornya Dok? apa, Kalau Dok? misalkan gairah itu menurun sendiri bagi Oke. pria. Kalau faktor penyebabnya apa sebenarnya banyak, ya, tapi yang paling sering pertama adalah kita bilang tadi, ya, kalau kita ngomong seksualitas nggak bakal lepas dari namanya hormon. Hormon. Betul, ya. Jadi masalah yang paling sering pasien-pasien saya alami ketika mereka datang dengan masalah seksualitas tersebut, biasanya itu ada masalah di hormonal, ya. Apalagi yang gairah menurun, ya, kita ngomongin spesifik, ya. Jadi itu biasanya sih usia-usia di atas 45 tahun, ya, itu datang, "Dok, saya kok sudah mulai ya, menurun, ya, gairahnya, ya. Saya nggak pengen berhubungan lagi, ya." gitu ya. Rata-rata dengan keluhan seperti itu. Beda dengan saya umur 30, kalau umur 30-an kemarin saya kok tiap hari pengen aja terus Iya. rasanya. Nah, kemudian usia bertambah kok sudah berkurang keinginannya. Nah, itu biasanya salah satunya kemungkinan bisa disebabkan oleh proses penurunan hormon. Oke. Ada nggak sih, Dok, penyakit-penyakit tertentu yang mempengaruhi seksualitas? Ada, ya, ini Apa itu, banyak, Dok? cukup banyak, ya. Jadi kalau kita ngomongin penyakit seksualitas karena organik, ada lagi, ya, di kriterianya tersendiri, ya. Contohnya misalnya gangguan seksualitas, ya, disfungsi ereksi misalnya, ya. Disfungsi ereksi ini adalah merupakan salah satu penyakit juga yang cukup sering dialami oleh pasien-pasien yang menderita penyakit-penyakit kencing manis, ya, diabetes mellitus, ya. Jadi banyak pasien-pasien saya yang sedang menjalani pengobatan atau sedang menderita kencing manis, diabetes mellitus, mengeluhkan juga, "Dok, saya nggak bisa ereksi, Dok." Nah, jadi memang pada pasien-pasien yang diabetes mellitus atau kencing manis ini memang problemnya itu ada di pembuluh darah biasanya, ya. Komplikasi terseringnya di pembuluh darah kecil maupun pembuluh darah besar, ya. Dan kalau kita ngomongin ereksi, fungsi ereksi itu kan sangat dipengaruhi oleh fungsi dari pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya bermasalah, hampir pasti fungsi ereksinya juga pasti akan terganggu. Makanya pada pasien-pasien kencing manis itu juga sering mengalami disfungsi ereksi, ya. Seperti itu. Penyakit apa lagi yang lain? Darah tinggi, Darah hipertensi tinggi. juga bisa, ya. Ya. Kemudian penyakit-penyakit infeksi misalnya, ya. Penyakit infeksi menular seksual, ya. Kemudian yang terakhir terbaru kemarin COVID-19, Oh, ya. COVID Itu bisa juga Ya, berpengaruh itu juga, juga Dok. bisa berpengaruh. Ternyata dari penelitian terbaru, Penelitian terbaru. iya, betul, ada pengaruhnya terhadap Pengaruhnya. fungsi seksual maupun fungsi reproduksi. Pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya negatif, ya. Negatif itu sendiri. Betul. Kalau misalkan orang yang obesitas itu juga berpengaruh terhadap kesuburan pria gak sih, Dok? Nah, pertanyaan bagus, ya. Jadi Iya. ini juga sering sekali problem yang mungkin eh, tidak cukup dijelaskan, dan masyarakat juga mungkin belum aware, ya, terhadap pengaruh dari berat badan terhadap kesuburan. Jadi ternyata memang pria-pria yang mengalami obesitas terutama, ya, overweight atau obesitas itu memang ternyata sangat berpengaruh terhadap kesuburan, ya. Oke. Secara kesimpulan, pria-pria yang mengalami kondisi obesitas ini memiliki kualitas sperma yang lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang tidak mengalami obesitas, ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi pada pasien-pasien yang obesitas itu terjadi penumpukan lemak di dalam tubuhnya, ya. Terutama ada namanya penumpukan lemak putih, ya, white adipose cell namanya, ya. Oke. Nah, dalam sel lemak putih ini itu terdapat sebuah enzim yang namanya aromatase, ya, atau aromatase enzyme. Nah, fungsinya apa? Enzim ini fungsinya adalah merubah hormon testosteron menjadi hormon estradiol. Nah, sedangkan kalau kita berbicara masalah kesuburan dan seksualitas, hormon testosteron ini kan sangat penting. Sangat penting. Ketika hormon ini dirubah menjadi hormon yang lain, otomatis kadarnya pasti akan menurun. Nah, sehingga kalau proses ini terus berlangsung,
sel lemak putihnya semakin banyak mengkonversi hormon testosteron, maka Mhm. lama-kelamaan testosteron dalam tubuh pasien akan menurun. Oke. Efeknya apa? Tentu ke arah penurunan seksualitas, Kualitas kemudian penurunan dari sperma. kualitas dari sperma. Betul Oke. sekali. Dok, gimana sih kita mengetahui sperma yang baik itu gimana? Ada ciri-cirinya nggak? Ya, oke. Jadi ini ya, bagaimana mengetahui sperma yang baik Ah, gitu ya. Nah, betul. jadi mungkin sedikit meluruskan dulu bahwa istilah sperma itu ya dalam dunia kedokteran itu spesifik kita adalah menggambarkan adalah sel yang ada dalam cairan mani Mm-mm. ya. Jadi kalau kita ngomong sering mungkin pada masyarakat sering ngomongnya sperma yang mungkin yang dimaksud itu adalah cairan mani. Oke, Nah, kalau dalam istilah kedokteran cairan mani itu kita sebutnya semen. semen. Cairan semen ya. Sel di dalamnya ya yang bentuk kecebong-kecebong mungkin Oh pernah ya, lihat ya. kecebong. Itulah yang namakan sel sperma. Heeh. Nah, bagaimana kita menilai sperma yang baik apa enggak? Tentu nomor satu kita nggak bisa melihat dengan kasat mata. Oke. Ada alatnya. Ada alatnya. Betul ya, karena kan ini dia kan saya bilang tadi sel ya. Sel kan memang bentuk ukurannya sangat kecil ya dan Oke. memang tidak bisa kita amati dengan mata telanjang. Mm-mm. Harus dibantu dengan beberapa peralatan laboratorium ya. Jadi ada namanya pemeriksaan analisa semen atau analisa sperma. Dengan pemeriksaan ini, cairan mani dari pasien yang ingin kita periksa akan kita amati, kita analisis di bawah mikroskop. Oh. Jadi di situ kita lihat jumlahnya berapa ya, kemudian pergerakannya berapa, bagaimana, bagus atau tidak. Kemudian bentuk dari sel spermanya ini juga normal atau tidak. Dari situ baru kita bisa menyimpulkan apakah sperma seseorang pria ini normal atau tidak, subur atau tidak. Ya, jadi kita tidak bisa menilai dari kasat mata Kasat ya. mata. Harus ada alatnya gitu ya, Dok. Betul, harus melalui pemeriksaan. Pemeriksaan. Tapi kalau misalkan spermanya itu ya encer ya, Dok ya. Ya. Itu apakah mempengaruh terhadap kesuburan pria itu sendiri? Ya, oke, ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan Iya, ya. betul, Dok. Ya. Jadi gini, sperma encer ya itu bukan tolak ukur utama Mm-mm. ya bagi kita sebagai klinisi untuk menilai seseorang itu subur atau tidak. Kan saya bilang tadi, kita bisa menilai seseorang itu subur atau tidak itu dari pemeriksaan analisa sperma. Kita lihat cairan maninya ini di bawah mikroskop, ada nggak sel spermanya ya. Nah, perkara encer atau tidak ini tidak berkaitan ya dengan jumlah sel sperma yang ada dalam cairan mani. Mm-mm. Cairan mani yang encer belum tentu tidak ada sel sperma di dalamnya Mm-mm. ya. Bisa jadi sel sperma cairan mani yang encer ini juga bisa jadi mengandung sel sperma yang banyak, Oke. sehingga kita bisa bilang ya berarti pria ini subur. Nah, jadi kita tidak bisa menilai hanya dari encer atau kentalnya cairan mani ya. Jadi mitos, Dok, ya kalau Mitos, ngomongnya. betul ya. Namun Encer. tapi ada juga sih memang ya kelainan-kelainan yang memang bisa kelihatan ya Oke. dari kasat mata ya. Misalnya tadi pertanyaan sebelumnya tadi Iya. bagaimana menilai ya. Sebenarnya ada beberapa tolak ukur lain, namun bukan menjadi tolak ukur utama ya. Oke. Encer atau tidak itu adalah tolak ukur keberapa lah yang Apa? kita lihat ya. Yang paling gampang pertama kita lihat adalah cairan maninya yang baik atau tidak. Pertama itu warnanya. Oh, gimana, Dok? Ya. warnanya, Dok? Cairan mani yang sehat itu biasanya berwarna putih mutiara, Oh. ya putih keabu-abuan, ya. Anda mesti waspada ketika misalnya cairan maninya itu sudah warnanya berubah. Oke. Warna seperti apa yang paling sering? Yang paling sering itu adalah warna putih kekuningan, ya. Apalagi sudah mengarah berwarna kuning, nah itu harus waspada, curiga, dikhawatirkan ada proses infeksi di situ. Infeksi. Oh, infeksi. Itu biasanya infeksi apa, Dok? Virus, Paling sering infeksi menular seksual karena bakteri ya. bakteri. Betul, pernah mendengar istilah sifilis, Ya. mungkin Sifilis, ya, ya, pernah. gonore Iya. ya. Ya, Itu betul. biasanya akan memberikan penampakan cairan mani berwarna lebih kekuningan ya. Kemudian warna apa lagi? Warna kemerahan misalnya ya. Kemerahan ini juga kita khawatirkan bisa bercampur dengan darah Darah. ya. Kalau kemarahan itu apa, Dok? Tandanya Biasanya gimana? disebabkan ada perdarahan, mungkin ada perlukaan ya di daerah salurannya, atau mungkin ada proses infeksi yang sudah lanjut sehingga merusak beberapa kelenjar dalam saluran reproduksi sehingga darahnya akan keluar bersama cairan mani ya. Oke. Itu kalau dari warna. Mm-mm. Apalagi yang bisa diperhatikan? Baunya. Baunya. Betul ya. Mungkin di sini bagi bapak-bapak ibu-ibu mungkin sudah pernah ya Iya. menghirup setidaknya Iya. ya seperti apa sih bau dari sperma, dari cairan mani ya. Cairan Biasa sih mani. kalau kita gambarkan itu dalam dunia medis kita bilangnya baunya seperti bunga akasia. Ada yang bilang baunya seperti cairan pembersih pemutih lah ya dan lain-lain ya.
Itu normalnya seperti itu Seperti aromanya itu ya. Normal ya. dokter ya. Betul ya. Yang tidak normal itu ketika nanti bau dari cairan itu berbau amis seperti Amis. bau ikan ya, Oh. kemudian bau busuk ya. Itu adalah tanda-tanda sama ya, tanda-tanda proses sedang terjadi proses infeksi dalam saluran reproduksi. Nah, itu yang bisa kita amati secara kasat mata. Tapi apakah misalnya mengalami kondisi seperti itu, apakah pasti tidak ada sperma? Ya, belum tentu. Belum tentu ya. Caranya bagaimana? Dengan analisa sperma. Analisa sperma tadi ya dok. Betul. Dok, ini kan kalau misalkan memasuki andropos, Iya. ya dok. Ini kan usia 45 tahun ke atas ya dok. Ya? Benar Seringnya tidak? begitu, iya. Seringnya begitu Iya. ya dokter ya. Dan ini apakah andropos ini juga berpengaruh terhadap masalah kesuburan pria itu Oke, sendiri? Ya, betul ya. Jadi gini, andropos ya saya jelaskan dulu sebelum kita Iya. masuk lebih lanjut ya. Jadi andropos itu adalah memang sebuah istilah ya yang digunakan mungkin lebih banyak oleh masyarakat awam ya. Andropos karena mungkin lebih padu padan dengan kata-kata menopause yang mungkin lebih sering didengar dengan masyarakat ya. Namun dalam dunia klinisi ya kita menggunakan istilah yang berbeda ya. Ada namanya LOH ya, late onset hypogonadism namanya. Ini juga sebenarnya ya kurang lebih sama dengan istilah andropos ya. Jadi andropos ini adalah kondisi di mana terjadinya penurunan kadar hormon testosteron yang drastis ya, yang berkaitan dengan proses pertambahan usia atau proses penuaan ya. Kapan terjadinya seperti Mbak Eka bilang tadi ya, biasanya paling sering di usia 45 tahun ke atas. Nah, itu sudah mulai terjadi penurunan secara drastis dari hormon testosteron. Ya, tapi apakah andropos ini pasti terjadi pada semua pria? Ya, tidak juga. Tidak juga ya, dokter, betul. ya. Ini bedanya ya dengan Iya. menopause ya. Menopause. Kalau menopause pada wanita Iya. ya itu hampir pasti terjadi pada seluruh wanita ya. Sedangkan pada pria yang padu padannya adalah andropause ini ternyata tidak pasti terjadi pada setiap pria. Tidak. Tidak terjadi dok ya. Betul, Setiap tidak bulan. pasti Oke. terjadi. Tapi semua pria punya potensi atau Oke. punya resiko untuk mengalami kondisi yang namanya Andropause. Andropos itu sendiri ya. Oke, kalau boleh tahu untuk penyebab andropos itu apa sih dok? Penyebabnya ya tadi ya, karena saya bilang tadi andropos itu definisinya adalah penurunan kadar hormon testosteron yang disebabkan oleh proses penuaan. Penyebabnya itu ya, kalau kadar hormon testosteronnya sudah jauh di bawah normal, biasanya sih kita pakai patokan sekitar 200 mg per desiliter ya, atau nanogram per desiliter. Jika di bawah itu kemudian disertai berbagai gejala dan tanda, ya itu baru nanti kita bilangnya ini sudah mengalami andropos. Andropos. Terus Iya. tanda-tandanya itu apa dok? Ya, jadi tanda-tanda andropos ya mungkin ini juga mudah dikenali ya, karena pada dasarnya prinsipnya juga nggak jauh beda dengan menopause ya. Oke. Kalau orang menopause mungkin apa Mbak Eka gejala yang paling sering mungkin? Pernah lihat nggak orang yang Itu menopause? mensnya udah nggak mens Mensnya lagi. sudah nggak Iya. berhenti Iya, ya, nggak sudah keluar darah berhenti. lagi. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Yang paling sering mungkin? Usia 60 Usia, betul. tahun ke atas ya dokter ya. Mm-mm. Iya. Pernah dengar nggak kalau sudah menopause kok gampang marah sih gitu? Oh iya, 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 dokter iya. ya. Gimana tuh, Dok? dokter. Jadi pada laki-laki Iya. juga sama ya. Ada juga gejala seperti itu. Ada mood swing namanya. Mood swing. Iya, Betul, kadang-kadang pagi Baik. orangnya happy, malam kok tiba-tiba jadi pemarah Heeh. ya. Itu juga bisa dialami oleh pria-pria yang mengalami andropos ya, karena hormon testosteron nggak semata-mata mengendalikan fungsi seksual, tapi fungsi emosional, fungsi kognitif, fungsi fisik juga dikendalikan oleh hormon testosteron ya. Oke. Itu yang gampang dikenali. Contoh lainnya apa? Yang paling signifikan gejala yang paling sering muncul ya. Yang pertama adalah disfungsi ereksi. Ya, jadi kalau bapak-bapak usia 40-an, 45 tahun datang ke keluhan, dok, ereksi saya udah nggak kuat, ya berarti satu sudah mulai curiga bahwa pasien ini mungkin mengalami kondisi andropos. Ya. Itu gejalanya ya, disfungsi ereksi. Gejalanya apalagi yang lain? Yang paling sering gampang kelihatan mudah lelah, Udah ya, lelah. gampang capek, bawaannya mager, ya, pengen tidur-tiduran terus, Oke. kemudian habis makan itu mau langsung rebahan. Oh. Nah, ya, terus apalagi masa ototnya berkurang ya, dulu mungkin six pack ototnya ya, otot bisa-bisa besar, ini sudah mulai mengkerut ototnya, ya. Itu juga dialami oleh pasien-pasien andropos. Terus apalagi penumpukan lemak Oh, di mana? Di di perut. perut. Wah, Perut saya juga buncit. nih. Nah, harus waspada ya. Jadi bapak-bapak habis menonton ini monggo silakan langsung diukur lingkar perutnya ya. Lingkar perut di atas 90 cm pada pria itu harus sudah waspada ya. Oke. Mungkin akan beresiko mengalami penurunan kadar hormon testosteron ya. Selain itu ya tadi ya nggak konsentrasi juga misalnya, yang nggak fokus nih laki-laki juga bisa
mungkin disebabkan oleh penurunan kadar hormon testosteron. Ya. Kalau cara mengatasinya gimana, Dok? Cara mengatasi, Nah. oke ya. Jadi pertama, kalau kita ngomongin cara mengatasi Ah. andropause ya, ini kan kondisi di mana penurunan kadar hormon testosteron yang dipengaruhi usia. Iya. Otomatis kalau kita ngomongin usia ini nggak bisa dilawan ya. Tua ini nggak bisa diputar balik. Proses penuaan ini tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat prosesnya, kemudian mencegah agar proses tadi tidak menimbulkan kelainan yang negatif terhadap tubuh kita. Bagaimana caranya ya, tadi akan kembali lagi ke pertanyaan paling awal tadi ya, bagaimana menjaga kesehatan seorang pria ya, Iya dokter. dengan aktivitas fisik yang rutin ya, karena hormon testosteron ini sangat dipengaruhi oleh olahraga ya. Oh. Semakin banyak kita berolahraga, semakin banyak otot-otot yang kita gunakan dalam beraktivitas, maka ada istilahnya reseptor ya kita bilangnya. Reseptor. Reseptor testosteron juga akan semakin banyak. Hmm. Sehingga kalau reseptornya sudah banyak, otomatis otak nanti akan mensuplai hormon testosteron lebih banyak. Otak akan mensuplai hormon-hormon lain ya, seperti FSH, LH yang digunakan untuk produksi testosteron lagi secara alami oleh testis kita ya. Sehingga nanti diharapkan jika kita sudah olahraga dengan aktif, kadar hormon testosteron kita pada saat kita menua turunnya tuh nggak terlalu drastis lah ya, turunnya sedikit-sedikit gitu. Ada rekomendasi olahraga nggak, Dok, untuk meningkatkan testosteron tadi? Oke ya, untuk Pak ya rekomendasi olahraga. Oke, jadi pada dasarnya nggak ada patokan khusus ya. Intinya jangan sampai olahraga yang terlalu berat ya. Olahraga yang intensitas berat seperti angkat besi ya, kemudian angkat-angkat beban yang lain ya, karena angkat-angkat berat ini juga ternyata pada beberapa penelitian ya memang ada yang mengatakan berhubungan dengan tingkat kesuburan. Jadi aktivitas olahraga yang terlalu berat, angkat-angkat beban ini ternyata pada beberapa studi ini bisa beresiko atau berpotensi menyebabkan kelainan yang namanya varikokel. Betul, varikokel ini adalah pelebaran pembuluh darah di bagian testis ya, nanti akan ke kesuburan ya. Nah, sehingga kita tidak menyarankan kalau aktivitas olahraganya terlalu berat ya. Tapi kalau memang sudah biasa ya, sudah memang kapasitas fisiknya bagus ya monggo silahkan. Tapi buat bapak-bapak yang memang belum terbiasa untuk ke gym aktivitas berat, cukup olahraga ringan sedang ya. Kalau saya sih bilangnya olahraga yang rekreatif ya. Kalau jogging itu dok boleh nggak Jogging sih? cocok ya, jogging boleh ya. Jogging ya, olahraga ringan, jogging, sepeda statis, berenang. Ya. Kemudian aerobik ya, itu juga bagus ya. Jadi hanya diatur saja nanti ya, frekuensinya berapa lama, intensitasnya dan lain-lain ya. Jadi pada dasarnya nggak ada olahraga khusus yang bisa meningkatkan ya gitu. Biasanya berapa jam dok untuk olahraganya kalau yang penderita andropause ini? Kalau menderita andropause pada usia-usia di atas 45 tahun ya kita menyarankan olahraganya mungkin sekitar di atas 30 menitan lah ya. 30 menit sampai 45 menit untuk tahap awal ya. Kemudian nanti akan kalau memang fisiknya cukup kuat untuk mengikuti mengimbangi, bisa ditambah lagi porsinya menjadi 45 menit, 50 menit ya, selama 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu. Ada alat khusus nggak, Dok, untuk mengetahui oh ini subur, ini enggak, kayak gitu, untuk kesuburan pria? Kesuburan pria ya, oke. Jadi kalau wanita mungkin ada ya, cek alat kesuburan itu kan gampang didapatkan di mana-mana ya. Nah, kalau pada pria mungkin saat ini masih belum bisa seviabel itu. Artinya kalau kita ingin mengecek ya seorang pria ini subur atau tidak, ya memang harus datang ke laboratorium. Ya. Laboratorium memiliki fasilitas pemeriksaan analisa semen atau analisa sperma tadi ya. Prosesnya dengan mengeluarkan cairan mani, kemudian cairan maninya ditampung ya. Setelah itu cairan maninya akan diperiksa di bawah mikroskop dan nanti akan dilihat lah jumlahnya, pergerakannya, bentuknya dan lain-lain. Nanti di situ bisa disimpulkan apakah seorang pria ini mengalami gangguan kesuburan atau tidak. Seperti itu ya dok ya. Terus ya dok ya, ini apakah pria yang penderita andropause ini apakah ada kemungkinan masih memiliki anak, Dok? Oke, ya. Jadi betul ya. Jadi ini juga beberapa kali ditanyakan ya oleh pasien-pasien saya, "Dok, kalau emang pasien 50-an, 60-an udah masih bisa punya anak nggak sih?" gitu ya. Betul. Ya, jadi gini, kalau andropause itu kan memang terjadi penurunan dari hormon testosteron dan memang hormon testosteron tadi adalah salah satu hormon yang penting untuk kesuburan pria. Namun pada proses kesuburan ya, sistem reproduksi kita, hormon testosteron ini bukan menjadi satu-satunya hormon yang berperan penting ya. Ada lagi hormon yang namanya FSH, ada lagi yang namanya hormon yang namanya LH ya.
Nah, pada pria-pria yang mengalami andropause yaitu masih kesuburannya sebenarnya beda dengan wanita ya. Kalau wanita misalnya wanita menopause usia berapa 47, 48 ya, maka kemampuan untuk hamilnya itu hampir berkurang mencapai 0%. Berbeda dengan pria. Kalau pria walaupun dia mengalami andropause sebenarnya masih bisa untuk menghamili pasangannya. Kalau pasangannya belum menopause ya, Iya. Iya. masih bisa. Namun memang pada beberapa pria yang mengalami andropause mungkin akan terjadi penurunan dari kualitas spermanya. Ya, bisa mungkin jumlahnya yang berkurang atau pergerakannya yang berkurang, atau mungkin yang paling sering adalah ini, jadi sperma-sperma yang dibawa oleh pasien-pasien yang memang sudah usia lanjut ya 50-an ke atas itu memang ternyata cenderung DNA yang dibawa oleh spermanya ini memang cenderung tidak baik, sehingga bisa mengganggu proses pembuahan. Nanti mungkin embrionya mungkin mengalami keguguran bisa jadi, atau mungkin jika berhasil tumbuh ya janinnya mungkin nanti ada potensi, ada resiko untuk terjadi beberapa kelainan kongenital, kelainan bawaan ya. Jadi walaupun masih bisa menghamili tapi kualitasnya tidak akan sebaik masa-masa sebelum andropause. Begitu. Andropause begitu ya dokter ya. Oke dokter, baik, terima kasih. Terima kasih, dokter. Atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya telah hadir di podcast Cakap Sana Cakap Sini episode kesehatan andropause ya dokter Oke. ya. Terima kasih ya dokter ya, semoga sehat selalu. Sama-sama Mbak Eka, terima kasih juga Mas Mane sudah diundang ke Tribun. Iya. Semoga ada kesempatan ketemu bahas topik-topik yang lain ya. Iya, amin amin dokter. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan tadi ya dokter ya. Sama-sama. Ya. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan rekan saya Fani Ramadhani. serta Dr. Rangga Pragasta SS SPAND, dokter spesialis andrologi RSI Unisma Malang, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Cakap Sana, Cakap Sini episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.